Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian yang ada di rumah maupun di kos? Tetap sehat-sehat ya. Dan tetap stay di kos maupun di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap makan makanan yang bergizi. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Ramadhani, Muhammad Izulhaq, Siti Masitoh, Pri Anggono, dan Apsanah Nur Maulida. Nah, di sini kita akan membahas tentang peraturan pembinaan dan pengawasan tentang terapi wicara serta ketentuan dalam peralihan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terapi wicara tersebut? Nah, terapi wicara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 menyebutkan bahwa bentuk penyelenggaraan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama, atau kelancaran dalam berkomunikasi, dan menelaah yang ditujukan kepada individu, kelompok, ataupun keluarga, serta meningkatkan kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan atau kelainan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Nah, untuk menjadi seorang terapi wicara di Indonesia sendiri telah diatur dan telah memiliki standar kompetensi yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Lalu apa saja sih peraturan pembinaan dan pengawasan tentang terapi wicara? Dan yang kedua, apa sih ketentuan-ketentuan peralihan dalam terapi wicara itu? Nah, Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Terapi Wicara. Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Terapi Wicara telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek terapi wicara pada bab 4 pasal 21 sampai 24. Nah, dalam pasal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman semua, saya akan melanjutkan ke pemaparan materi terkait dengan peraturan pembinaan dan juga pengawasan terapi wicara. Saya masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama, ada peraturan pembinaan dan juga pengawasan terapi wicara. Peraturan pembinaan dan pengawasan terapi wicara diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013. Nah, tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik terapis wicara pada bab 4 pasal 21 sampai dengan 24. Nah, jadi ada 4 pasal. Nah, mungkin saya akan membacakan sedikitnya. Pasal 21, Menteri Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, MTKI dan MTKP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik terapis wicara dengan mengikutsertakan organisasi profesi. Kemudian ayat 2, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh terapis wicara. Kemudian pasal 22, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan terapis wicara yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya pada tiap triwulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi. Kemudian ayat 2, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota wajib melaporkan terapis wicara yang bekerja di daerahnya setiap 1 tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pasal 23 ayat 1, dalam kerangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, Menteri Pemerintah Daerah Provinsi atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat memberikan tindakan administratif kepada terapis wicara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan dan praktek terapis wicara dalam peraturan menteri ini. Dan yang ayat 2, tindakan administratif sebagaimana yang dimaksud ayat 1, dilakukan beberapa teguran lisan. Yang pertama ada teguran tertulis, kemudian pencabutan SIPTW dan atau SKITW. Ini semacam lisensi untuk kita bisa memberikan terapi wicara begitu ya. Kemudian pasal 24 yang terakhir, pemerintah daerah kabupaten kota dan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota atau dapat merekomendasikan pencabutan STRTW kepada MTKI terhadap terapis wicara yang melakukan pekerjaan praktik terapis wicara yang masih memiliki SIPTW atau SIKTW.
Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke penjelasan yang berikutnya, yaitu ada manajemen pelayanan pembinaan dan juga pengawasan. Nah, ternyata di dalam terapi bicara itu sendiri ada badan, komunitas atau instansi yang memang menaungi dari para terapis bicara itu sendiri. Nah, namanya adalah, kalau di tingkat nasional itu namanya IKATWI atau Ikatan Terapis Bicara Indonesia. Nah, itu semacam badan yang menaungi memang di situ para terapis bicara untuk kemudian bisa meningkatkan mutu dan juga lain sebagainya, untuk sarana berkoordinasi, berkomunikasi, dan juga relasi tentu saja terkait dengan terapi bicara itu sendiri. Nah, layaknya sebagai organisasi atau sebagai instansi memang ada beberapa program-programnya itu ya, dari dari IKATU itu sendiri begitu. Ada pengendalian dan juga peningkatan mutu, kemudian sarana informasi dan lain sebagainya begitu terkait dengan itu sendiri. Nah, ada dalam manajemen ini ada struktur organisasi tentunya begitu. Kemudian ada hubungan kerja dengan profesi lain, ada peningkatan mutu pelayanan dan juga pengendalian mutu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ketentuan peralihan dalam terapi bicara. Nah, ketentuan peralihan dalam terapi bicara itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik terapis bicara pada bab 5 pasal 25 sampai pasal 27. Saya Siti Masito akan menjelaskan mengenai pasal yang selanjutnya, yaitu pada pasal 24. Inti dari pasal 24 ini adalah wewenang dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pada pasal 24 ayat 1 di sini menjelaskan bagaimana wewenang dari pemerintah daerah atau kota atau kepala dinas kesehatan yang berada di tingkat daerah atau kota itu dapat merekomendasikan pencabutan surat tanda registrasi terapis bicara kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia terhadap terapis bicara yang praktik tanpa memiliki surat izin pelayanan terapis bicara. Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah menjadi seorang terapis bicara, sudah mendapatkan surat tanda registrasi, misal saya adalah seorang terapis bicara, sudah mendapatkan tanda registrasi, tetapi saya tidak memiliki izin praktik. Nah, maka dari itu, ini merupakan wewenang dari pemerintah daerah untuk merekomendasikan pencabutan dari surat tanda registrasi saya karena saya sudah melanggar membuka praktik terapis bicara tanpa surat izin, seperti itu. Sedangkan pada ayat kedua, pemerintah daerah atau kota atau kepala dinas kesehatan mengenakan sanksi berupa teguran maupun tertulis sampai pada pencabutan izin fasilitas pelayanan yang memperkerjakan terapis bicara tanpa surat izin. Terapis bicara tersebut tetap bekerja padahal dia tidak mempunyai surat izin. Maka ini merupakan wewenang dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan dari bagian daerah itu memberikan teguran lisan maupun tertulis sampai pencabutan di tempat terapis bicara bekerja. Jadi dampaknya lebih ke tempatnya. Nah, selanjutnya adalah manajemen pelayanan, pembinaan, dan pengawasan. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu bagian struktur organisasi, hubungan kerja dengan profesi lain, dan ketiga peningkatan mutu pelayanan, dan keempat adalah pengendalian mutu. Pada struktur organisasi, sekurang-kurangnya dalam organisasi pada terapis bicara itu ada 2, yaitu pemimpin dan si terapis bicara tersebut. Jadi cukup 2 itu sudah cukup. Tetapi untuk menjadi seorang pemimpin di fasilitas pelayanan terapis bicara itu tidak harus dari disiplin ilmu terapis bicara, tapi dapat juga berasal dari disiplin kesehatan lain atau mungkin di luar kesehatan selama itu masih memenuhi standar kriteria pemimpin dari tempat fasilitas pelayanan terapis bicara. Yang kedua adalah hubungan kerja dengan profesi lain. Seperti yang kita ketahui bahwa terapis bicara itu umumnya bergabung dengan subbidang fisioterapi atau bahkan berada di rumah sakit, maka dari itu akan menimbulkan hubungan kerja dengan dokter, perawat. Yang ketiga adalah peningkatan mutu pelayanan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemenuhan tenaga. Pemenuhan tenaga terapis bicara ini dapat diupayakan dengan cara memperbanyak tenaga terapis bicara ataupun mencari tenaga terapis bicara yang benar-benar berkompeten. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah,
kan ilmu itu berkembang ya teman-teman. Jadi kalaupun sudah menjadi seorang terapis bicara, perlu adanya pengembangan kompetensi agar lebih baik dalam bekerja. Biasanya itu didapatkan ilmu kompetensinya berasal dari seminar ataupun ada sharing-sharing antara terapis bicara lain, atau bahkan studi banding ke fasilitas terapis bicara yang ada di daerah lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Pengendalian mutu. Di sini pengendalian mutu dilakukan sesuai standar terapis bicara yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada pasal 25, terapis bicara yang telah memiliki surat izin terapi bicara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan izin praktik terapi bicara dinyatakan telah memiliki surat tanda terapi bicara sampai pada masa berlakunya berakhir dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 tahun 2011 tentang registrasi tenaga kesehatan. Sedangkan dalam pasal 26 ada 3 ayat. Yang pertama membahas mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik terapi bicara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867 tahun 2004 tentang registrasi dan izin praktik terapis bicara. Dinyatakan telah memiliki surat izin tersebut berdasarkan peraturan ini sampai dengan masa berlakunya berakhir. Dalam ayat 2 pasal 26 tentang terapi bicara yang telah memiliki surat izin praktik terapi bicara berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih bisa membuka praktik terapi bicara hingga yang bersangkutan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Pada pasal ketiga, terapis bicara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dan 2, pada ayat 1 dan 2 harus memperbarui surat izin praktik terapi bicara berdasarkan peraturan menteri ini. Dan apabila masa surat tersebut telah berakhir masa jangka waktunya harus memperbarui surat izin tersebut. Nah, untuk pasal yang terakhir yakni pasal 27 berisi tentang standar profesi terapi bicara. Standar profesi terapi bicara ini ditetapkan oleh organisasi profesi dan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan belum ditetapkan ulang dan belum ditetapkan yang baru oleh organisasi profesi. Sekian penjelasan mengenai ketentuan peralihan terapi bicara. Untuk bab selanjutnya akan disambung oleh kawan saya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Nah, menindaklanjuti dari yang disampaikan oleh Mbak Afsana, kita selanjutnya akan masuk pada ketentuan lain terkait standar profesi. Nah, tentu saja dalam profesi pekerjaan di Indonesia, setiap profesi itu memiliki standar tersendiri. Nah, untuk khusus terapi bicara nanti ada undang-undangnya atau peraturannya. Nah, secara umum standar profesi tenaga kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mulai dari pasal 21 sampai 25. Untuk lebih jelas membacanya, teman-teman bisa menyimak dalam makalah. Nah, dari pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada dalam undang-undang tersebut, saya mengambil beberapa poin yang menurut saya paling penting, yaitu yang pertama, standar profesi kesehatan itu yang pertama memiliki kualifikasi minimum, yang kedua wajib memiliki izin, yang ketiga dilarang mengutamakan kepentingan materi, yang keempat tenaga medis harus memenuhi kode etik dan standar profesi. Nah, untuk standar profesi seorang terapis bicara tersendiri itu diatur dalam Kemenkes nomor 547 /Menkes SKV 1 /2008. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga medis itu tersendiri. Nah, tiap seorang terapis bicara harus memiliki kualifikasi tertentu. Nah, yang pertama
adalah lulus pendidikan formal terapis bicara, yaitu minimal D3 terapis bicara. Yang kedua, mendapat pengakuan kompetensi dengan bukti surat tanda registrasi. Yang ketiga, memiliki surat izin praktik dan surat izin bekerja. Nah, terkait surat izin tersebut dapat teman-teman simak dalam makalah atau PPT dari kelompok-kelompok sebelumnya yang membahas terkait izin praktik terapis bicara. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang terapis bicara itu memiliki porsinya tersendiri, yaitu satu orang terapis bicara menangani 6 pasien tiap seksi dalam satu hari. Jadi seorang terapis bicara hanya dibebankan maksimal untuk 6 orang tiap sesi dalam tiap harinya, tidak lebih, karena untuk mengefektifkan impuls yang disampaikan oleh terapis bicara kepada pasien. Yang dalam dunia pekerjaan tentunya ada standar yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Nah, dalam dunia terapi bicara, standar pelayanan yaitu pelayanan profesional yang diberikan oleh terapis bicara kepada individu, kelompok, masyarakat atau secara umum adalah pasien baik sehat maupun yang sakit berdasarkan kaidah-kaidah terapi bicara yang diberikan secara holistik dengan memperhatikan aspek neuropsikolinguistik dan kultural sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian dalam pelayanan terapi bicara yang boleh bekerja sama dengan ahli di bidang lain. Contohnya seorang terapis bicara bekerja sama dengan seorang dokter karena pasiennya memiliki suatu penyakit yang itu hanya diketahui oleh dokter. Kemudian seorang terapis bicara boleh bekerja sama dengan seorang linguis karena memerlukan ilmunya, mungkin seperti itu. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh seorang terapis bicara itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi klien dan derajat kesehatan masyarakat. Jadi pelayanan yang diberikan oleh seorang terapis bicara itu memiliki tujuan yang cukup mulia, karena kita tahu seorang klien terapi bicara itu biasanya dipandang remeh oleh masyarakat, seperti itu. Kemudian sistem pelayanan terapi bicara pada klien anak dan dewasa itu tidak terlalu berbeda, mungkin hanya pada cara penyampaian atau cara pendekatan dari pasien tersebut. Soalnya kan ketika kita berinteraksi dengan anak dan seorang yang sudah dewasa, tentu saja kita memiliki kiat tersendiri untuk melakukannya, seperti itu. Ya, mungkin itu yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, silahkan kalau ada yang ingin bertanya kita bahas dalam forum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.